dari Mbak Kareba. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya Angel Risma. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pemerintah Kota Palu kembali menyegel sejumlah tempat usaha yang menunggak pajak. Warga Kota Palu dilarang mengibarkan bendera bajak laut menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia. Ratusan personel Polri dipulangkan dari kawasan PT IMIP Morowali pasca penyerangan. Terima kasih dari media sudah ikut hari ini. Operasi penegakan pajak daerah di Kota Palu berlanjut Selasa sore. Tim Badan Pendapatan Daerah didampingi aparat penegak hukum menyegel 2 tempat usaha yang terbukti menunggak pajak selama bertahun-tahun. Suasana penyegelan berjalan lancar meski sebelumnya sempat terjadi perdebatan saat pemilik usaha memprotes penindakan. Namun petugas menegaskan prosedur sudah ditempuh mulai dari surat teguran hingga pemberitahuan 5 hari sebelum penyegelan. Menurut Sekretaris Bapenda Kota Palu, Syafruddin, penyegelan bukan tindakan mendadak melainkan hasil proses panjang. Ia menegaskan penindakan tidak hanya menyasar usaha kecil, namun juga tempat usaha berskala besar yang melanggar aturan. Ini berdasarkan surat teguran kami yang sudah 3 kali, yang tadi saya perlihatkan mungkin lengkap dokumentasinya. Secara administrasi kami penuhi, sudah kami undang dan seterusnya. Dan sebelum penyegelan 5 hari yang lalu kami surati. Nah, dari 5 ini sudah lokasi yang kedua. Yang pertama tadi yang kita sama-sama di Tondo. Yang kedua, sisanya yang 3 ini kebetulan begitu kami layangkan surat penyegelan, pemberitahuan penyegelan, mereka datang membawa laporan. Kooperatif, kami senang. Sebenarnya yang diinginkan itu, ya kooperatif, bawa laporan, diverifikasi oleh teman-teman. Verifikasi dinyatakan diterima 2-3 hari setelah pemeriksaan. Dan hari ini mereka membayar. Dan itu nilainya wah luar biasa, fantastis. Hari ini 2 tempat usaha disegel di Jalan Untat 1 Tondo dan Jalan Dr. Sutomo Palu. Sementara 3 lokasi lain yang awalnya akan disegel akhirnya memilih kooperatif dan membayar pajak. Dari total 53 wajib pajak yang masih menunggak, 10 diantaranya sudah ditindak. Bapenda meminta pelaku usaha segera membayar dan menerapkan pajak 10% untuk menghindari penyegelan. Di saat yang bersamaan, petugas juga membuka segel 3 tempat usaha lain setelah pemiliknya melunasi kewajiban dan melengkapi laporan. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Palu menegaskan larangan pengibaran bendera bajak laut dari serial animasi One Piece menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Penegasan ini menyusul viralnya aksi sejumlah warga di sejumlah daerah yang mengibarkan bendera One Piece di bawah bendera merah putih. Fenomena pengibaran bendera One Piece justru muncul di tengah imbauan pemerintah agar masyarakat memasang dan mengibarkan bendera merah putih sepanjang bulan Agustus. Pengibaran bendera merah putih sendiri sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia setiap memperingati Hari Kemerdekaan. Pengibaran bendera selain merah putih meskipun di bawah bendera kebangsaan tersebut dinilai telah mencederai kehormatan simbol negara yang seharusnya dijunjung tinggi setiap warga. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu, Ansyar Sutiadi, mengingatkan bahwa merah putih diperoleh melalui perjuangan panjang para pejuang bangsa. Menurutnya, bendera nasional bukan sekedar kain berwarna, melainkan lambang pengorbanan dan persatuan. Ia mengajak masyarakat untuk melihat ke belakang, merefleksikan pengorbanan darah dan nyawa demi tegaknya kedaulatan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa merdeka, ya, bendera merah putih itu bisa kita naikkan, kita kibarkan, itu butuh perjuangan loh.
lewat darah, lewat nyawa. Itu usaha yang luar biasa. Ya, yang itu tengoknya ke belakang. Sehingga kita merefleksikannya di hari kemerdekaan setiap tahun HUT RI yang diminta kita menaikkan bendera itu, lihatnya ke situ. Hingga kini pengibaran bendera anime belum pernah terlihat langsung di Kota Palu. Meski ada beredar informasi di masyarakat namun belum ditemukan. Kesbangpol menilai pendapat dan ekspresi hiburan adalah hak warga. Namun jangan sampai menggeser peran merah putih sebagai simbol kedaulatan dan jiwa kebangsaan. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Usaha ternak burung puyuh petelur bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan, terutama di daerah dengan permintaan pasar yang tinggi seperti di Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Bisnis ini relatif mudah dijalankan karena tidak membutuhkan modal besar dan lahan luas. Seperti yang digeluti Idris, peternak puyuh petelur di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Selama beberapa tahun menggeluti bisnis tersebut, Idris telah meraih keuntungan yang lumayan membantu ekonomi keluarganya. Setiap hari, rata-rata menjual telur puyuh sebanyak 50 rak. Untuk satu rak dijual seharga Rp40.000. Telur tersebut tidak hanya dijual di Kota Palu, tapi juga ke Kabupaten Morowali, bahkan sampai ke Sulawesi Barat. Permintaan telur puyuh terus meningkat karena kandungan gizi yang tinggi serta manfaatnya bagi kesehatan. Pemasarannya ini ya di luar-luar daerah, ada ke Morowali, Sulawesi Barat, ada juga di Kaltim di kios. Kalau penghasilannya itu 50 rak satu hari. Keuntungan memadai yang diperoleh dari usaha ternak puyuh petelur ini menjadi peluang bagi masyarakat lain yang tertarik menggelutinya. Apalagi kebutuhan telur puyuh saat ini cukup banyak, baik untuk dikonsumsi maupun menjadi bahan baku berbagai produk makanan. Regina Nadira Putri melaporkan dari Sigi.